Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadhani, NPM 18133110. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan di mata kuliah teori akuntansi. Yang pertama, teori akuntansi pada pendapatan, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23 mendefinisikan pendapatan sebagai pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan. Sumber pendapatan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan, di aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan. Yang kedua yaitu transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. Yang ketiga yaitu penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk. Terus yang keempat adalah sumbangan, hadiah atau penemuan. Lalu selanjutnya itu proses pendapatan itu sendiri. Proses pendapatan ada dua, yaitu proses pembentukan pendapatan, yaitu konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil. Dalam suatu konsep ini meliputi semua tahap kegiatan produksi seperti pemasaran maupun pengumpulan piutang. Memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu proses realisasi pendapatan, adalah proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas di kontrak penjualan. Jadi pendapatan dimulai dengan tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan. Selanjutnya yaitu penilaian, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan pendapatan. Dari penilaian sendiri, ada 4 dasar dalam penilaian pendapatan, antara lain: pertama, biaya historis; kedua, biaya kini; ketiga, biaya realisasi atau penyelesaian; yang keempat, nilai sekarang. Biaya historis itu adalah aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Terus biaya kini adalah aktiva dinilai dalam wujud kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang. Lalu nilai realisasi atau penyelesaian adalah aktiva yang dinyatakan dalam jumlah kas yang sama atau setara aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Lalu selanjutnya nilai sekarang, yaitu adalah aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai yang sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Lalu selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran itu ada berbagai macam dasar pendapatan, antara lain satu, cash equivalent; yang kedua, nilai setara kas; ketiga, harga di bawah harga pasar; keempat, harga pasar; kelima, harga kesepakatan. Cash equivalent ini adalah jumlah rupiah kas penghargaan produk yang terjual baru akan
menjadi pendapatan yang sepenuhnya setelah produk yang terjual baru akan diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi. Lalu ada juga nilai setara kas, yaitu jumlah rupiah kas yang diperkirakan atau diterima atau dibayarkan pada masa mendatang dari hasil penjualan aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Yang ketiga yaitu harga di bawah harga pasar, yaitu harga pasar yang berlaku sekarang tetap nilainya di bawah harga semula. Lalu ada juga harga pasar, yaitu harga jual bersih yang diperkirakan dikurangi biaya simpanan, biaya penjualan, dan biaya penyerahan produk. Lalu ada juga harga kesepakatan, yaitu harga di mana yang merupakan kesepakatan dengan pelanggan dari setiap jumlah rupiah penjualan yang disepakati dengan pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu pengungkapan. Menurut PSAK nomor 23, perusahaan harus mengungkapkan sebagai berikut, yaitu pertama, kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, yaitu jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pengakuan. Pengakuan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pertama 4, yaitu yang pertama pengakuan pendapatan diakui pada saat proses produksi. Jadi ini maksudnya dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan produksi untuk kontrak jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan yang diakui pada saat selesainya produksi. Lalu selanjutnya pengakuan pendapatan diakui pada saat penjualan. Ini tujuan pengakuan pendapatan saat terjadinya penjualan merupakan dasar yang paling utama. Yang keempat, pengakuan pendapatan diakui pada saat penerimaan kas. Lalu selanjutnya yaitu kriteria pengakuan pendapatan. Kriteria pengakuan pendapatan terbagi menjadi 2, yaitu pendapatan baru diakui jika jumlah pendapatan terrealisasi atau cukup pasti yang akan segera terrealisasi. Lalu yang kedua ada pendapatan baru adaptasi diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun. Lalu selanjutnya yaitu konsep dasar yang diperkirakan dalam pengakuan pendapatan. Konsep dasar yang diperkirakan dalam pengakuan pendapatan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama konsep upaya dan hasil, kedua konsep bukti berdaya uji dan objektif, ketiga konsep akuntansi mengakui adanya asumsi yang relevan, yang keempat konsep biaya historial. Nah, konsep upaya dan hasil ini adalah konsep yang menyatakan bahwa kas merupakan pengukur upaya dan pendapatan merupakan pengukur hasil. Lalu, konsep bukti berdaya uji dan objektif adalah laporan keuangan akan mempunyai tingkat manfaat dan tingkat keandalan yang cukup tinggi apabila data keuangan di dalamnya didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Lalu selanjutnya konsep akuntansi mengakui adanya asumsi yang relevan adalah konsep akuntansi yang mengakui adanya asumsi-asumsi seperti bidang pengetahuan lain. Dalam banyak hal konsep dasar akuntansi dengan sendirinya merupakan asumsi atau paling tidak didasarkan atas asumsi yang tidak dapat diuji validitasnya dengan membuktikan yang tuntas tetapi dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan pelaporan keuangan. Lalu ada selanjutnya konsep biaya historical, merupakan pengukur potensi jasa yang paling objektif untuk jasa yang baru diperoleh.
Selanjutnya yaitu metode pengakuan pendapatan untuk penjualan jasa. Nah, metode pengakuan pendapatan untuk penjualan jasa terbagi menjadi 4. Yang pertama itu metode kinerja khusus. Nah, metode ini digunakan untuk pendapatan jasa yang dihasilkan dengan melakukan aksi tunggal. Sebagai contoh, seorang dokter gigi menghasilkan pendapatan atas penyelesaian penambalan gigi. Lalu selanjutnya yaitu metode kinerja profesional. Nah, metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan oleh lebih dari satu aksi tunggal dan hanya ketika jasa melebihi satu periode akuntansi. Selanjutnya yaitu metode kinerja selesai. Metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan dengan melakukan serangkaian tindakan di mana yang terakhir sangat penting dalam hubungannya dengan total transaksi jasa, di mana pendapatan jasa dianggap telah dihasilkan hanya setelah tindakan terakhir terjadi. Nah, metode ini serupa dengan metode kontrak selesai yang digunakan untuk kontrak jangka panjang. Selanjutnya metode penagihan. Nah, metode ini digunakan untuk pendapatan jasa ketika ketidakpastian penagihan sangat tinggi atau estimasi beban yang terkait dengan pendapatan tidak dapat dipercaya jika persyaratan reliabilitas tidak dipenuhi. Nah, pendapatan diakui hanya ketika kas diperoleh. Nah, metode ini serupa dengan metode penggunaan biaya yang digunakan untuk penjualan produk. Baik, demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.